Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Yang pertama kita harus membaca atau tilawah ya Bu, seperti itu. Kemudian yang kedua itu kita harus tadabur. Kemudian yang ketiga gak lupa untuk mengamalkan. Bulan yang penuh berkah yang disediakan Allah, pahalanya luar biasa, berlipat ganda. Ini momen luar biasa. Apa hukum tadarus biar dapat THR full? Lucu juga nih Bu, gak kalah lucu dari yang Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu di bulan suci Ramadan ini. Wah, teman-teman Suskazen, gak terasa kita udah memasuki pertengahan Ramadan, di mana ini tandanya kita harus mempersiapkan kue lebaran. Kue lebaran. Baju lebaran, bukan. Tapi lebih tepatnya kita mempersiapkan amal ibadah lebih kuat lagi nih. Karena biasanya kalau udah di akhir-akhir, biasa udah mulai bingung nih. Apa ya yang harus dipersiapkan, amal ibadah di bulan Ramadan atau ke lebaran nih. Nah, tapi sebelumnya kita mau sapa-sapa dulu. Halo Suskazen, selamat datang kembali di Ruang Refleksi, tempat kita memperbaiki diri dan menenangkan hati. Di mana lagi kalau bukan di Sirani, Siraman Rohani. Sekali lagi ya, kayaknya teman-teman yang di studio ini suaranya belum kedengaran nih. Oke, 1, 2 lagi, di mana lagi kalau bukan di Sirani, Siraman Rohani. Oke nih. Nah, Masya Allah sekali ya, kita udah memulai pagi-pagi di hari Jumat yang cerah dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang positif, dengan cara mendengarkan tausiah bersama Sirani. Nah, kali ini Suskazen kita mau ngebahas seputar bulan Ramadan ini dikenal juga sebagai bulannya Al-Quran. Kenapa demikian? Karena di bulan ini nih Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Nah, di bulan ini juga kita kenal sebagai, di 17 Ramadan ini dikenal juga sebagai Nuzulul Quran. Nah, melalui Rasulullah SAW, melalui juga surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Nah, gunanya ini untuk menjadikan pedoman bagi umat muslim. Nah, biasanya di bulan Ramadan ini kebanyakan umat muslim juga berlomba-lomba untuk menghatamkan. Bener nggak Suskazen yang di studio, bener nggak? Oh, iya. Nah, selain kita menghatamkan Al-Quran, kita membaca Al-Quran, pokoknya berlomba-lomba lah mengenai membaca Al-Quran, mendengar kajian, dan berbagai macam lainnya. Tentunya di sini kita akan membahas apakah Al-Quran ini hanya dibaca saja atau juga diamalkan. Nah, di sini saya nggak sendirian. Di sini saya telah ditemani oleh perempuan cantik di samping saya, yaitu Ibu Nurjanis SAGMA. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu. Nah, Suskazen semuanya, beliau adalah seorang Kepala Laboratorium BKI sekaligus dosen BKI di Fakultas Dakwah dan Komunikasi juga. Beri tepuk tangan dulu dong semuanya. Oke, rasanya kita udah nggak sabar ya untuk mendengar ilmu-ilmu, nasihat-nasihat, pesan-pesan yang sangat baik dari Ibu Nurjanis. Untuk itu langsung saja kita serahkan kepada Ibu Nurjanis nih, persilahkan. Terima kasih moderator kita yang cantik pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sahabat sekalian, semoga dirahmati Allah. Al-Quran merupakan cahaya. Al-Quran adalah pedoman. Dan Al-Quran adalah menyinari hidup dan kehidupan kita. Sebagaimana topik kita pada hari ini adalah Al-Quran yang menyinari bagi yang membaca dan yang mengamalkannya. Al-Quran ini tidak akan pernah lapuk oleh perkembangan zaman dan tidak akan pernah pudar oleh pergantian masa. Namun Al-Quran ini akan tetap hidup selama-lamanya sampai hari kiamat nanti. Al-Quran adalah petunjuk atau hudan bagi semua umat manusia yang akan memberikan solusi, yang akan memberikan pencerahan, dan juga yang akan memberikan keterangan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya syahrul Ramadan, bulan Ramadan, allazi unzila fihil Qur'an, yang diturunkan padanya Al-Quran. Jadi Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Hudan linnas artinya Al-Quran ini memberikan petunjuk, bayinat, dan menjadikan penjelasan, wa bayyinatin minal huda, memberikan penjelasan dari petunjuk tersebut, wal furqan, dan menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi Masya Allah, bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan ibadah, yang mana pada bulan Ramadan ini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk memperbanyak ibadah. Termasuk salah satunya adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Karena Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Sekalian yang berbahagia, ada 3 tingkatan yang dilakukan untuk sebagai interaksi kita dengan Al-Quran. Tingkatan yang pertama adalah membaca atau tilawah Al-Quran. Ini di bulan Ramadan ini memang dikasih kesempatan untuk memperbanyak, dan ada yang berlomba-lomba untuk menamatkan, untuk menghatamkan. Kenapa? Karena setiap huruf dari Al-Quran itu dinilai sebagai pahala. Malah satu huruf diberi pahala 10. Jadi apalagi kita baca berbagai berbagai surat, dengan ada yang menghatamkan sampai 1 juz 1 hari. Masya Allah. Satu huruf misalnya seperti ini, Syahrul Ramadan. Tadi ada syahru. Syahru itu ada berapa kata di sini? Ada 3 kata, shin, ha, dan ro. Ini satu syahru aja itu sudah mengandung 30 pahala. Apalagi kita baca berpuluh kata, beratus kata, itu Masya Allah luar biasa pahalanya.
Jadi kita diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbanyak pahala kita dengan mengambil momen Ramadan ini. Jadi yang pertama kita membaca. Jadi membaca mentilawah ya dalam artian kita membaca bukan hanya membaca sekedar membaca, tapi juga harus membaca dengan tahsin yang betul, dengan bacaan sesuai dengan kaidah tajwid, kemudian juga kaidah adab tilawahnya dan juga kefasihan yang benar. Jadi dengan seperti itu pahala yang kita dapatkan dari bacaan kita tadi akan semakin hari semakin bertambah sesuai dengan jumlah kata dan juga jumlah ayat yang kita baca setiap hari. Jadi yang pertama tingkatan kita adalah membaca atau mentilawah Al-Quran. Namun sahabat Suskazan, kita tidak hanya terhenti pada hanya mentilawah dan membaca saja. Kita meningkatkan lagi level pengetahuan kita. Yang kedua yakni pada tingkatan memahami atau mentadabur. Jadi sahabat Suskazan yang berbahagia, kita baru bisa memahami Al-Quran itu bila kita ada ilmu berkaitan dengan apa yang kita baca tersebut. Jadi kita harus mengetahui, merenungkan juga apa perintah yang ada di dalam Al-Quran tersebut dan apa maknanya. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Di sini Allah mengingatkan kepada kita, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berpengetahuan, berilmu pengetahuan, beberapa derajat. Jadi kita sudah meningkatkan pengetahuan kita tadi daripada hanya sekedar mentilawah dan membaca, kita tingkatkan pengetahuan kita kepada level yang kedua yakni memahami dan mentadabur. Kita tahu makna dari ayat Al-Mujadalah ayat 11 ini, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan. Jadi kita dituntut untuk terus meningkatkan pengetahuan kita agar kita terus berkembang dan terus memahami dan mencintai apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Kemudian setelah kita memahami, kita dituntut untuk mengamalkan. Mengamalkan, jadi level yang ketiga yakni mengamalkan. Bagaimana supaya kita bisa mengamalkan apa yang kita baca tadi? Kita bisa melihat potongan ayat seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 254. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Ya ayyuhallazina amanu. Ini panggilan lembut dari Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan ya ayyuha. Jadi wahai allazina amanu, orang-orang yang beriman. Anfiqu, apa arti anfiqu? Infakkanlah. Anfiqu, infakkanlah. Mimma, dari apa? Di sini kita artikan dengan dari sebagian. Rozaqnakum, yang telah kami rezekikan kepadamu. Bagaimana kita bisa memahami ayat ini? Apabila kita mengetahui perintah dari ayat ini. Seperti tadi anfiqu. Anfiqu ini kalau dilihat dari uslub bahasa Arabnya ini adalah fi'il amar. Jadi fi'il amar itu artinya perintah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menginfakkan. Jadi kita diperintahkan untuk menyalurkan, untuk mendistribusikan, untuk berbagi dari mimma rozaqnakum,
dari rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, jadi kita dari ayat kita baca, kita fahami, kita renungkan apa pesan yang ada di dalam Al-Quran yang kita baca. Nah, jadi kita membaca, ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma rozaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah. Nah, jadi dari perintah ini, dari pesan yang ada dalam ayat ini, kita bisa memaknai bahwa ini ada perintah untuk kita yang sudah dititipkan Allah kelebihan rezeki supaya mendistribusikannya, supaya menginfakkannya kepada orang-orang yang memerlukannya, seperti kaum kerabat kita yang masih kekurangan, atau kepada teman-teman kita yang sedang menuntut ilmu pengetahuan di jalan Allah yang memerlukan uluran bantuan dari kita, yang kita diberi Allah kelebihan, kita dituntut untuk memberikan, untuk membagikan harta yang kita miliki. Disinilah makna yang sesungguhnya, tingkat yang sesungguhnya, yakni mengamalkan apa yang kita baca tadi, kemudian kita fahami dan kita renungkan. Oh, di sini pesannya adalah kita membagikan sebagian dari harta yang kita miliki. Ya, disinilah maknanya yang bisa kita petik dari apa yang kita baca, bukan hanya sekedar kita baca, kemudian kita fahami, terlebih lagi kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita. Sehingga bacaan tadi menjadi bisa merubah, membentuk akhlak kita, membentuk perilaku kita yang tadinya kita tidak mengetahui, mungkin kita tidak tahu bagaimana cara membagi harta. Sekarang melalui bacaan Al-Quran yang kita baca setiap hari, kita memahami isi pesannya. Sehingga momentum Ramadan ini bukan hanya kita berlomba-lomba untuk mengkhatamkan, tapi juga kita meningkatkan pengetahuan kita melalui pemahaman, mentadaburnya, kemudian mengamalkan. Barangkali Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Namun bacaan Quran kita jangan sampai lepas dari hati kita. Harus tetap selalu di hati kita. Kita tetap mengistiqomahkan tilawah, tadabbur, dan mengamalkannya. Sehingga Al-Quran ini nanti akan bisa menjadi sinaran, menjadi cahaya penerang kita. Seperti hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Iqra'u, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti akan datang sebagai syafaat pada hari kiamat bagi orang-orang yang membacanya. Jadi sahabat sekalian yang berbahagia, Al-Quran yang kita baca ini bukan hanya menjadikan cahaya dan penerang di dunia saja, tapi nanti insya Allah juga akan menjadi syafaat yang akan membantu kita hingga di yaumil akhir. Demikian, semoga apa yang kita bahas pada hari menjadi manfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca menjadi cahaya dan penerang dalam kehidupan kita. Selanjutnya kita kembalikan kepada moderator kita. Baik, terima kasih banyak kita ucapkan ya teman-teman Suskazen kepada Ibu Nurjanis karena telah memberikan kita pemahaman, pengetahuan baru seputar Al-Quran di bulan Ramadan. Wah, ternyata sangat penting sekali ya Ibu, tapi tidak hanya dibaca nih. Sesuai dengan pertanyaan kita di awal, apakah dibaca saja tidak diamalkan? Ternyata ada 3 tingkatan nih setelah kita mendengar penjelasan dari Ibu. Yang pertama, kita harus membaca atau tilawah ya Bu, seperti itu. Kemudian yang kedua itu kita harus tadabbur. Kemudian yang ketiga, gak lupa untuk mengamalkan gitu ya Bu. Oke, mungkin kita mau tanya Suskazen yang ada di studio dulu Bu. Suskazen yang di studio, kalau ditanya nanti kalau dipanggil tuh jawabnya iya, seperti itu ya. Suskazen yang ada di studio? Iya. Oke, gimana nih pemahaman seputar Al-Quran di bulan Ramadan? Masya Allah sekali ya rasanya ya. Oke, boleh deh satu orang, kayaknya kakak yang di tengah ini ya Bu. Boleh dong. Gimana nih rasanya setelah mendengar pemahaman seputar Al-Quran yang menyinari, mengamalkan, dan mendengarkan?
semua yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan itu pahalanya akan dilipat gandakan kan, terutama dalam membaca Al-Quran. Nah, tapi banyak sekali tantangan Bu dalam mengamalkan terutama itu membaca Al-Quran. Nah, terkadang tuh pingin kayak setiap habis sholat itu mau baca, tapi kadang nanti dulu lah gitu. Jadi kayak tertunda gitu sih Bu. Tapi mulailah untuk mulai membaca Al-Quran meskipun tadi cuma 1 atau 2 ayat itu sih Kak Bu. Oke, terima kasih Kak. Nah, selanjutnya kita juga ada segmen tanya netizen nih Bu. Jadi di segmen ini mungkin ada yang sama kayak Suskazan yang di studio, ada yang mau bertanya kepada Ibu. Nah, untuk segmen selanjutnya, segmen tanya netizen. Nah, nanti di sini ada beberapa yang ingin bertanya nih Bu. Nanti ditampilkan di layar dan Ibu dimohon untuk menjawab. Nanti biar Ale yang bacain Bu. Oke. Nah, ini dia Bu, pertanyaannya dari al.zinti_. Jadi dia bertanya nih Bu, bagaimana pandangan Islam terkait tadarus sampai 11:30 menggunakan pengeras suara? Ini gimana nih Bu? Iya. Bagaimana pandangan Islam terkait tadarus sampai jam 11:30 menggunakan pengeras suara? Islam tidak ada larangan ya masalah jam ini sebenarnya ya. Kapanpun kita malah disuruh untuk membaca Al-Quran, baik siang malam malah dianjurkan kan, baik siang maupun malam. Hanya saja di sini terkait pengeras suara tadarus sampai 11:30 menggunakan pengeras suara. Nah, ini yang jadi Yang jadi pertanyaannya di sini. Kita di dalam kehidupan sosial sehari-hari, apalagi di lingkungan, umpamanya tadarus dilakukan di masjid. Terus di lingkungan masjid tuh banyak masyarakat yang tinggal di sana, ada generasi muda, ada orang tua, ada ada bayi, balita dan lain sebagainya. Masalah pengeras suara nih kadang ada yang merasa terganggu. Itu kan amalan baik membaca Al-Quran itu amalan baik. Cuman karena mungkin di jam-jam 11:30 ada aktivitas-aktivitas yang memerlukan fokus yang lebih khusus pada orang-orang tertentu, sehingga dengan pengeras suara yang kita lakukan barangkali mengganggu bagi mereka, bukan bacaan Qur'annya, tapi karena orang pun berada di sekitar masjid tadi melakukan berbagai aktivitas yang memerlukan ketenangan dan lain sebagainya, sehingga dengan bacaan Quran, tadarus Quran yang kita lakukan menggunakan pengeras suara sampai jam 11:30, ini mungkin ada beberapa orang yang merasa terganggu. Cuman kita sebagai pembaca Al-Quran merasa melakukan kebijakan aja. Ini di sekitar ini barangkali ada yang sedang istirahat, ada yang tidur, menyiapkan waktu untuk memasuki waktu zuhur. Jadi mungkin kesempatan dia untuk istirahat di jam segini. Jadi kita usahakanlah kita tadarusnya tidak menggunakan pengeras suara, atau pun kalau menggunakan pengeras suara cukup menggunakan pengeras suara untuk di dalam masjid aja, atau di dalam ruangan tertentu saja yang tidak yang tidak kita buka keluar, sehingga memberi ruang aman juga pada masyarakat sekitar untuk melakukan aktivitasnya atau untuk beristirahat begitu. Jadi tidak ada larangan kan untuk membaca Al-Quran, tidak ada larangan waktu itu, cuman pengeras suara yang barangkali ada yang mau istirahat, ada yang entah ada yang sakit, entah lain sebagainya. Kan kita tidak tahu seperti apa kebutuhan atau permasalahan masyarakat yang berada di sekitar tempat kita bertadarus. Demikian. Baik, Ibu, terima kasih Ibu jawabannya. Nah, Suskazan, itu tadi pertanyaan dari Kak Al dan sudah dijawab oleh Ibu. Kemudian kita ada pertanyaan kedua nih, Bu.
Oke, yang pertanyaan kedua dari Pojanaja 1. Nah, beliau bertanya nih Bu, Ustazah, apa hukumnya tadarusan di masjid cuman mengharapkan makanan? Wah, ini lucu nih Bu pertanyaannya Bu. Ya, luar biasa nih. Apa hukumnya tadarus di masjid cuman mengharapkan makanan? Iya, ini kan di mana-mana masjid atau musola kan ada nih program yang dilakukan oleh kegiatan masjid tersebut untuk memberikan makanan, jamuan makanan kepada para tadarusan yang berada di masjid. Cuman niatnya tadi lagi, ya makanan alhamdulillah, apalagi ini rezeki kan, rezeki yang datang untuk yang baca Al-Quran kan berpahala, yang memberi berpahala, yang makan juga berpahala. Kenapa? Karena kita menghargai juga apa yang diberikan oleh pemberi tadi. Cuman niat kita, jangan niat kita hanya untuk makan-makan aja, asyik tuh pulang lagi dari tadarus tadi. Tidak dirubah lah ya, dirubah niatnya. Makanan tadi alhamdulillah ada, cuman jangan hanya mengharapkan makanan aja. Kita tetap tadarus seperti biasa. Kalau ada makanan alhamdulillah. Kalau tidak ada makanan ya enggak apa-apa juga. Jadi terus kita perbaiki niat kita. Jadi jangan hanya karena lil makanan, tapi lillahi ta'ala. Kita bertadarus di masjid itu karena Allah Ta'ala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Baik, terima kasih Ibu. Nah, itu untuk jawaban dari Pojanaja 1. Jadi balik lagi ke niat ya Bu, diuruskan mau makanan atau mau tadarusan ini ya Bu ya. Ini selanjutnya ada pertanyaan ketiga dari Yana_007. Bu, apa hukumnya tadarus di bulan puasa doang, setelah lebaran itu nggak tadarusan lagi? Gimana nih? Bagus pertanyaannya ya. Apa hukumannya tadarus di bulan puasa doang? Artinya tadarusnya hanya di bulan puasa aja. Kemudian setelah lebaran itu nggak ada tadarus lagi. Iya, tadarus ini ya kita memang bulan puasa nih memang bulan yang penuh berkah yang disediakan Allah, pahalanya luar biasa, berlipat ganda. Ini momen luar biasa. Tapi jangan hanya di Ramadan saja. Kita harus mengistiqomahkan setiap waktu membaca Al-Quran itu. Walaupun kita hanya membaca satu ayat, tapi kita istiqomah setiap hari. Sepanjang bulan, bukan hanya bulan Ramadan tapi di luar bulan Ramadan. Karena orang yang membaca Al-Quran ini luar biasa. Dia akan menjadi orang yang baik, orang yang akan menjadi kekasih Allah. Jadi bukan hanya karena pahalanya besar, itu ya betul. Kita merebut pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Kita perbanyak tadarus, ini ya kesempatan. Namanya Allah memberikan bonus ya, kita rebut peluang itu. Tapi terus nanti setelah Ramadan kita teruskan lagi. Ya kalau malas rasanya kita paksakan supaya menjadi habit kita, menjadi kebiasaan kita untuk selalu cinta dan bersama dengan Al-Quran. Karena tadi akan menjadi syafaat bagi kita. Bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Jadi Masya Allah jangan ditinggalkan bonus-bonus. Bukan hanya di bulan puasa aja bonusnya, di luar bulan puasa juga kita mendapat bonus dari bacaan yang kita baca. Jadi bukan hanya di bulan Ramadan aja, terus kita lanjutkan secara istiqomah di luar bulan Ramadan. Oke, baik Ibu. Nah, jadi mungkin kesimpulannya ya Bu yang dari Alia tangkap nih dari Ibu seperti itu. Di bulan Ramadan ini kan Bu, yang kita ketahui juga seperti madrasah kehidupan bagi umat muslim. Nah, diharapkan rutinitas yang baik-baik bisa kita lanjutkan ya Bu di bulan-bulan seterusnya gitu. Jadi rutinitas yang baik dilanjutkan seperti itu. Baik, mungkin di sini ada satu lagi pertanyaan Bu. Boleh ya Bu? Dari Oktav Dini. Nah, jadi kakak ini bertanya nih Bu. Izin bertanya Ibu, apa hukum tadarus biar dapat THR full? Lucu juga nih Bu, nggak kalah lucu dari yang pertanyaan. Ya Allah. Jadi nih pertanyaannya nih luar biasa nih. Apa hukum tadarus biar dapat THR? Ini luar biasa nih. Iya,
dapat THR full ini, dapat hadiah ini tidak menghalang ya, bagus juga dapat hadiah ini. Apalagi anak-anak, peringkat anak-anak yang sedang belajar ya untuk tadarus di bulan Ramadan. Ya, bila dia umpamanya 1 juz 1 hari dapat THR-nya 10.000. Nanti 30 hari 30 juz, 10.000 kali 30 dapatlah 300.000. Oh, biar full nih kita harus nih menamatkan nih. Ya, kalau untuk belajar enggak apa-apa. Kalau tingkatnya belajar ya enggak apa-apa. Itu untuk memotivasi. Kemudian bila termotivasi nanti biar kebiasaan ini terus berlanjut. Tapi kalau setelah fase itu berlalu, di fase yang sudah tingkat yang selanjutnya ya jangan karena THR full lagi, tapi karena mengharapkan lillahi ta'ala. Ya, karena THR dari Allah kan luar biasa. Jadi jangan hanya THR dalam bentuk hadiah yang didapatkan dari yang memberi THR tadi aja, tapi kita kembali luruskan niat kita. Karena Al-Quran ini bacaan yang sangat baik kita baca, kemudian juga manfaatnya ke diri kita banyak. Kemudian juga bila kita membaca, hati kita juga akan tenang, di samping dapat pahala. Kita juga akan menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang perlu kita robah lah ya. Kalau tahap awal enggak apa-apa. Tapi kalau udah lewat peringkat tak belajar ya, kita robah niat kita. Jangan hanya mengharapkan THR aja, tapi mengharapkan ridho dari Allah, mengharapkan kasih sayang dari Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Jadi niat kita robah lillahi ta'ala. Terima kasih banyak Ibu. Nah Suska Zen, jadi itulah tadi jawaban-jawaban dari pertanyaan Suska Zen nih. Alhamdulillah udah kejawab semua sama Ibu ya. Jadi yang mungkin belum bisa tidur awalnya karena nggak tahu jawabannya, tapi sekarang udah bisa tidur nih karena udah dijawab pertanyaan-pertanyaannya, penasarannya hari ini juga. Oke Suska Zen, sebelumnya kita mau ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu yang telah menyempatkan waktu untuk datang ke studio kita, yang udah menyempatkan waktunya untuk memberi pesan-pesan penting, tausiah penting dan amanat juga di dalamnya, sehingga yang awalnya kami belum tahu atau kami rasa sesederhana itu ternyata sangat luar biasa gitu impactnya untuk kita semuanya. Terima kasih banyak Ibu. Nah untuk teman-teman Suska Zen semuanya, jangan lupa untuk tonton episode selanjutnya di YouTube kita, dan juga jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah dan untuk teman-teman yang belum sempat nih bertanya di question box-nya Suska TV seputar Sirani, boleh ditanyakan kembali dan dipantengin terus nih untuk jadwal berikutnya di Suska TV Instagram. Nah, tapi jangan lupa untuk di follow terlebih dahulu. Oke, baik, mungkin gak terasa ya Bu, kita juga di penghujung acara. Jadi saya Alia Azhara Lubis pamit undur diri. Apabila terdapat kesalahan kata dan perilaku, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.